Shalom, selamat sore. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kekasih-kekasih Tuhan. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. Baik kekasih Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore malam hari ini. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur pasal 71 ayat 8 dan 9. Dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya mengajak kita sama-sama akan belajar dari kitab Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, pimpin kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh belas kasihan-Mu. Lengkapi kami, kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat di mana kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu yang jelas. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Baik kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya mengucap terima kasih untuk kehadiran anak Ellen, Tuan Teh, bersama dengan Bro Simi Wamso, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Nelce Orboy. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Walaupun cara Tuhan bekerja tidak selalu seperti yang kita inginkan, namun yang pasti apa yang Ia kerjakan selalu menghasil yang indah. Kekasih Tuhan, prinsip ini perlu kita sadari, sebab bila Tuhan hanya mampu bekerja sejauh seperti yang kita inginkan, maka berarti Dia adalah pribadi yang terbatas. Dalam hal ini yaitu Ia dibatasi oleh keinginan kita yang tidak sempurna. Apabila kita dapat membatasinya dengan keinginan kita, maka berarti Dia bukanlah Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang kuasa dan hikmat-Nya tidak terbatas. Yang benar yaitu bahwa Dia adalah Tuhan. Oleh karena itu, Ia tidak selalu bekerja dengan cara yang seperti kita inginkan. Di dalam semuanya itu kita percaya bahwa apapun yang Ia kerjakan selalu demi kebaikan kita, orang-orang yang dikasihinya. Kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, kuasa dan hikmat Tuhan yang tidak terbatas itulah yang dialami oleh orang buta di Betsaida
seperti yang dicatat di dalam Markus pasal 8. Untuk menolong yang bersangkutan, di situ ditulis bahwa Yesus menuntun orang tersebut keluar kampung, meludahi matanya, dan baru sesudah itu meletakkan tangannya atas orang tersebut sampai ia benar-benar sembuh. Cara Yesus dalam bekerja ini bersifat unik, karena di dalam Alkitab tidak pernah dicatat bahwa Yesus melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tentu diludahi bukanlah hal yang diharapkan oleh semua orang, termasuk si buta tersebut. Sehingga patut diduga bahwa cara Yesus di dalam menyembuhkan orang tersebut adalah di luar yang ia duga dan inginkan. Namun yang pasti apa yang Yesus kerjakan selalu menghasilkan hal yang indah bagi orang yang ditolongnya. Oleh sebab itu, mari kasih Tuhan, pada saat saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus, janganlah kita percaya dengan memakai sistem logika kita, atau kita memaksa kehendak Tuhan untuk mengiyakan apa yang kita inginkan. Sebab kalau kita memaksa kehendak kita untuk Tuhan Yesus lakukan, maka sesungguhnya Dia bukan Tuhan. Oleh sebab itu, dalam kitab Markus pasal 8 kita sama-sama belajar betapa pentingnya kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Hari ini, apapun persoalanmu, apapun masalahmu, ingat, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka berserahlah kepada Dia. Jikalau Anda mengatakan bahwa Anda mau Tuhan sembuhkan, Tuhan menyelesaikan masalah persoalanmu, maka serahkanlah 100%. Tidak boleh ditahan, 100% diserahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan untuk diri saudara. Dan satu hal yang saudara harus ingat juga, bahwa waktu Tuhan adalah waktu Tuhan, bukan waktunya saudara dan saya. Tapi percaya, janji Tuhan, ya dan amin. Jika Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, maka Tuhan pasti akan menggenapinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Baik, sebelum kita berdoa, sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ya, ada Bapak Pendeta Yusuf Joyo, terima kasih Pak Pendeta Yusuf. Ada Pak Subiakto Suryana. Ada anak kekasih Lena Pormes. Baik, mari saudara kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang berdaulat. Oleh karena itu, Engkau dapat bekerja dengan bebas tanpa tergantung apapun. Dapat dibatasi oleh keinginan kami. Kehendak-Mu sempurna, sedangkan keinginan kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Bekerjalah di dalam hidup kami menurut kehendak-Mu. Kami yakin apapun yang Engkau lakukan di dalam hidup kami, entah hal itu sesuai atau tidak seperti yang kami inginkan, hasil akhirnya akan membawa kebaikan bagi diri kami. Bentuklah diri kami sesuai dengan rencana-Mu. Kami percaya rencana-Mu selalu indah bagi anak-anak-Mu. Hari ini kami datang di hadapan takhta anugerah-Mu dengan membawa pujian dan syukur kami kepadamu. Engkau layak menerima semua kemuliaan dan kehormatan, karena Engkau maha mulia dan penguasa atas alam semesta. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan-Mu. Jangan biarkan diri kami tersesat dan terjerumus ke dalam pencobaan. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah diri kami menjadi tangan-Mu yang mengulurkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Bapa, terima kasih. Kami sangat percaya kehadiran kami di muka bumi atas rencanamu, atas kehendakmu. Engkau menjadikan kami bukan untuk diberkati, tetapi Engkau menjadikan kami untuk memberkati banyak orang. Menjadi saluran berkat dari Engkau, ya Tuhan. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur dan terima kasih memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan Yesus Kristus, yang telah rela mati di atas kayu salib, menebus dosa dan segala kejahatan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menyembuhkan yang buta, maka kami percaya Engkau juga mampu untuk menyembuhkan kami apapun keadaan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang hadir di dalam kegiatan ini. Hamba mohon kasih-Mu Tuhan turun menjamah, menolong kami semua yang hadir. Tuhan, tolong saudara-saudaraku yang hadir pada sore hari ini. Hamba mau berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Pendeta Nerce Orboi, Pendeta Yusuf Joyo Usodo, Pak Subriyato Suryana, Irene Lukito Dewi. Tuhan, berkati mereka semua yang telah hadir di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan, berkati pribadi-pribadi mereka. Tuhan, jaga, Tuhan lindungi keluarga rumah tangga mereka. Tuhan, berkati sehingga apa yang dikerjakan oleh mereka berhasil adanya karena kasih Tuhan melimpah-limpah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba juga berdoa menyerahkan seluruh keluarga di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan, berkati umat-Mu di Jalan Serayu Sanggeng, di dalam setiap pergumulan mereka hari ini yang mereka sedang hadapi. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kebenaran-Mu. Tuhan, tolong mereka, bawa mereka kembali dalam kebenaran-Mu dari waktu ke waktu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi hidup mereka, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami akan terus melihat keadaan, suasana di Jalan Serayu Sanggeng tetap damai, tetap penuh dengan kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba memberkati semua keluarga hamba yang ada di Jalan Serayu Sanggeng ini, dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua. Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, pribadi, rumah tangga, dan semua pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan sore malam hari ini hamba berdoa juga untuk keluarga besar daripada Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah Manokwari. Hamba minta Bapa kasih-Mu turun melimpah bagi seluruh jemaat yang ada. Tuhan, pimpin kami, bahwa kami terus taat dan setia kepada apa yang Kau mau, supaya kami bisa melihat apapun yang Kau lakukan kepada kami seringkali menurut kami mustahil, tetapi Tuhan, yang Kau kerjakan selalu baik dan selalu berhasil dengan baik. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih. Biarlah sore malam hari ini Tuhan, kasih-Mu turun melimpah-limpah bagi seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari. Hamba juga berdoa untuk anak Ellen Tuante, Saudara Zimi Wamso, Ellen Pormes. Ya Tuhan, terima kasih. Bahkan seluruh jemaat yang ada di Manokwari ini, Tuhan, jamah mereka. Kalau sakit Tuhan, biarlah kuasa bilur-bilur bekerja, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang jadi pergumulan, Tuhan, hamba percaya Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dan sudah menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba tetap berdoa mematahkan setiap kutuk-kutuk serapa, kutuk-kutuk daripada penyakit COVID-19 ini, ya Tuhan. Semua bibit-bibit penyakit dan COVID-19 aku ikat dan patahkan, aku tolak keluar dari bangsa negara kami, dari tanah Papua, dan dari kota Manokwari. Hamba tolak keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan tetap berlaku. Tuhan menyembuhkan orang buta di Bethsaida, maka Tuhan juga akan menyembuhkan setiap orang
di tanah Papua dan kota Manokwari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Berkati semua para dokter, para medis yang menangani masalah ini. Tuhan, berkati mereka dan lindungi mereka juga. Tuhan, beri kekuatan ekstra kepada mereka, supaya pada saat mereka melayani orang-orang yang sakit, mereka tetap berada dalam kondisi yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami tetap berdoa bagi semua para pemimpin bangsa negara ini, dari pusat ke daerah-daerah terkecil, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran kabinet yang ada. Hamba berdoa menyerahkan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua jajarannya, Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua jajarannya, Bapak Wali Kota dan semua jajarannya, Ketua-ketua Camat, Pak RT RW, Kepala-Kepala Dusun. Tuhan berkati. Dari TNI Polri, Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah semuanya boleh mengerjakan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka dengan sungguh takut akan Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan bagi hormat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Bapa, terima kasih. Hamba percaya berkat dan kasih Tuhan turun melimpah bagi bangsa negara kami, dan spesial bagi kota Manokwari. Damai sejahtera-Mu turun melimpah-limpah bagi kota Manokwari. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur untuk waktu sore malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kekasih Tuhan, kita akan berjumpa kembali pada besok sore, pada waktu yang sama. Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom, salam MDC.